Selamat kembali ke episod ketujuh podcast Mesti Malaysia bersama Luncai Mas, perihal kemanusiaan dan hal-hal lainnya. Seperti biasa saya ditemani oleh Duta Kemanusiaan Mesti Malaysia, Datuk M. Nasir. Datuk, khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harap ada penonton ni. Ada. Kalau tak ada kita push. Saya tahu kita sekarang tengah bercakap dengan diorang sebenarnya. Ya. So selamat bertemu. Ya, saya memang harap ada penonton sebab hari ni topik kita agak berat. I mean the last episode we discuss on volunteerism, the culture of volunteerism. Hari ni kita akan bawa satu perbincangan berkenaan satu hal yang mungkin agak sensitif di Malaysia, iaitu berkenaan dengan aktivism for the refugees, stateless, migrants. Dan tetamu khas hari ni saudari Lilian Fan. Welcome to the show, Terima Lilian. kasih. Dah lama Lilian terlibat dalam dunia kemanusiaan, tetapi secara khusus di bidang advokasi, di bidang capacity building untuk mereka yang kurang bernasib baik, mereka yang digelar sebagai pelarian, refugees, dan berbagai-bagai status lain lah di antara tersebut. So maybe Lilian, you can self-introduce yourself before we start. Boleh, terima kasih. Nama saya Lilian dan saya memang sudah terlibat dalam bidang kemanusiaan sejak waktu di universiti lagi. Saya mengikut universiti di US, di Mereka, kerana mak saya bertugas di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan masa itu saya langsung terlibat dalam kegiatan bukan langsung dengan refugees, tetapi dalam lebih kepada hak asasi manusia. Dan saya memang sangat tertarik dengan isu hak asasi manusia, terutamanya di Asia Tenggara, kerana masa saya membesar di Malaysia, saya juga dapat kesadaran tentang beberapa isu di region kita, terutamanya Burma, tetapi juga Timor Leste dan beberapa isu yang lain daripada ayah saya yang juga merupakan seorang aktivis hak asasi manusia. Tetapi masa saya di New York, di US, masih undergraduate, tiba-tiba pada satu hari secara sangat spontaneous, saya terjumpa dengan seorang yang ikut masters. Dia buat masters, part-time master student dan part-time taxi driver. Dan sangat menarik orang ini, nama dia Jafar Siddiq Hamzah, dan dia berasal dari Aceh. Masa itu saya kurang tahu mana itu, saya tahu mana itu Aceh di Sumatera, tapi saya tidak begitu tahu apa yang terjadi di Aceh pada masa itu. Ini sudah 20 tahun lepas, kan? Bukan jadi masa itu sebelum tsunami di Aceh, tapi masa itu masih ada konflik sivil yang sedang terjadi di Aceh. Dan itu adalah sebuah konflik yang memang berterusan 4 dekade, dan tidak ada sebuah penyelesaian. Dan si Jafar ini, dia merupakan seorang human rights lawyer, right? Dia seorang peguam hak asasi manusia, dan dia mempertahankan hak asasi semua orang, sipil, dan juga orang yang terlibat di dalam konflik, yang terlibat maksudnya orang yang melawan tentera Indonesia pada masa itu, dan mereka adalah victims of torture, dan si Jafar minta saya membantu untuk membuat translation. So actually saya menjadi volunteer untuk Abang Jafar, kerana Abang Jafar itu pada masa itu ada sebuah NGO namanya International Forum for Aceh. Jadi saya juga belajar apa yang terjadi di sebuah negara tetangga, iaitu Indonesia, di sebuah area yang sangat dekat dengan Malaysia, tapi kenapa saya tidak ada kesadaran tentang apa yang terjadi. So my curiosity lah, first not on refugees tapi dengan isu konflik.
Kemudian saya nak tahu apa yang terjadi dengan orang muda di sana yang sebaya dengan saya pada masa itu. Dan perlahan-lahan dengan bantuan Bang Jaafar, kami membangun sebuah network solidarity antara mahasiswa dari US dengan mahasiswa Aceh yang pada masa itu sedang membangkit jugalah dengan reformasi yang terjadi masa itu. Dan yang menarik dengan apa yang terjadi di Aceh pada waktu itu adalah orang muda yang mula sadar dan mereka tidak hanya menuntut hak asasi secara politik dan sipil, tapi mereka ingin membantu orang yang dari kampung, dari semua kampung-kampung yang menjadi mangsa dari konflik. Jadi ratusan, mungkin ribuan mahasiswa yang pada waktu itu keluar dari universiti, mereka hentikan universiti, mereka turun langsung ke lapangan untuk membangun inisiatif kecil untuk mereka panggil pengungsi, IDPs. Internally displaced. Orang yang memang kena lari dari kampung, yang rumah terbakar, yang tidak ada tempat tinggal lagi. Dan memang sangat ramai pada masa itu. Jadi saya mula belajar semua tentang apa itu konflik, apa dampak konflik kepada orang sipil dari Bang Jaafar dengan kawan-kawan dari Aceh pada masa itu. Itu exposure saya yang pertama ya, exposure secara real. Lepas saya graduate di New York, dan Bang Jaafar juga hadir pada graduation saya. Saya 2 minggu sebelum saya balik ke Malaysia, saya dapat panggilan telefon dari adik Bang Jaafar. Kerana Bang Jaafar sudah pulang ke Aceh untuk membuat peace work. Right? Dia terlibat dalam isu keamanan dan mula membangun trust building antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Dan masa itu masih sangat sensitif untuk membicarakan isu itu. Dan malangnya Bang Jaafar diculik masa berada di Indonesia. Bukan di Aceh tapi di Medan. Dia berasal dari Lok Sumawe. Dan pada masa itu Lily masih sangat muda lah, 20 tahun. Itu tidak jelas. At first tidak jelas. Tapi dia memang hilang selama 1 bulan. Kami membuat satu kempen besar-besaran untuk mencari dia dan kemudian tidak dapat dicari. 1 bulan selepas itu mayatnya ditemui di pinggir jalan di luar Medan dengan 6 mayat lain. Dan memang tidak boleh recognize sama sekali. Right? Very badly tortured. Lily pun sampai hari ini tak boleh lihat gambar kerana Bang Jaafar itu memang seperti mentor saya ya. Yang dia very peaceful man, extremely peaceful, dia sangat-sangat baik hati, dan selalu percaya bahawa ada jalan untuk perdamaian. Separah apapun ada jalan kita hanya harus cari jalan itu. Jadi itulah masa yang saya memang kena pilih lah, kerana memang sangat traumatic bagi saya pada saat itu. Dan saya menghadapi 2 pilihan. Either I stop this work, jangan terlibat lagi dalam kerja seperti ini kerana memang sangat bahaya, ataupun cari jalan. Seperti Bang Jaafar cakap, ada jalannya. Tapi apa jalan itu? Jalan yang tidak membahayai diri saya sendiri, tidak membahayakan orang lain. Kerana orang yang asing untuk masuk ke isu konflik, right, di sebuah masyarakat, kita juga boleh mengakibatkan orang untuk dijadikan sasaran. Jadi prinsipal do no harm, later saya belajarkan, itu adalah sangat penting untuk kita, sebuah prinsip untuk memberikan macam guidelines for our work. Dan saya memang belajar dari real experience lah, bukan dari humanitarian training ataupun peace training, tapi langsung kerana kalau saya tidak mau membahayakan kawan-kawan Aceh ataupun
even my own family, right? Memang saya harus cari jalan untuk membuat kerja ini secara secara sangat diam, tidak heboh, tidak confrontational, tapi quiet peace building, quiet humanitarian juga, approach humanitarian. Kemudian tiba-tiba ada tsunami yang terjadi di Aceh 2004. So Lily sudah sangat terlibat di Aceh, quietly involved, buat capacity building untuk aktivis, untuk peace builders, untuk leaders. Kemudian tiba-tiba ada tsunami. Sebelum tsunami, saya yakin hampir semua orang tidak tahu, not di Malaysia lah, tapi di dunia luar, tidak tahu di mana itu Aceh, siapa itu orang Aceh, dan apa isu yang terjadi di Aceh. After the tsunami, Aceh sangat tiba-tiba terbuka daripada tempat yang sangat-sangat tertutup, yang sangat terpencil dan ditutupkan, akses media semua ditutupkan. Kemudian tiba-tiba burst open, right? Dan Presiden Indonesia pada waktu itu mengambil keputusan yang sangat-sangat bijaksana untuk mengizinkan bantuan masuk. And that is when I got involved in humanitarian work. Jadi, I think perjalanan Lily untuk bidang ini sedikit unik lah. Bermula dengan isu human rights, daripada sana ke isu peace building and mediation issues. Dari sana ke isu humanitarian response, dan dari sana kepada isu refugees. Yeah. Menarik. So, mungkin I punya question ada dua. Yang baru saya fikirkan. Dua. Apakah interpretasi human rights itu ada perbezaan dia di sini dan di luar daripada sini? Internationally, adakah perbezaan? Dan soal kedua ialah apa kena-mengena you dengan Aceh? Mungkin yang pertama dulu ya, because we're talking about Aceh. I think pada awalnya saya sedikit takut untuk tahu apa yang terjadi di Aceh. Jadi bukan seperti ada tempat yang sangat menarik saya mahu tahu, because memang tidak ada information pada masa itu. Tetapi saya rasa, especially kerana Bang Jaafar, almarhum Bang Jaafar, cara dia menceritakan kepada saya apa yang terjadi, terutamanya kepada masyarakat biasa, kepada anak-anak, dan juga sejarah Aceh yang sangat menarik. Dan dari sejarah Aceh, saya juga mula lebih memahami sejarah kita sendiri. Jadi itu memang sangat satu proses. Masa itu saya masih di universiti, saya belajar antropologi dan sejarah. Jadi memang itu sebuah topik yang sangat menarik bagi saya, kerana saya bolehlah melihat, pada tahun ini Kesultanan Aceh sangat kuat, dan kemudian ada juga relationship dengan Kesultanan Johor, Tun Sri Lanang, macam-macam. Memang hubungan dia dengan Aceh dengan Malaysia tidak boleh dipisahkan. Jadi itu sangat menarik. Dan kemudian dari isu konflik itu bukan kerana saya tertarik dengan konflik, tetapi memang saya ingin cari jalan bagaimana kita boleh melindungi orang yang tidak terlibat dalam konflik tapi mendapatkan dampak. So this is civilians, right? And kadang-kadang cara untuk melindungi civilians, mendapatkan apa? Melindungi dampak terhadap orang masyarakat sipil, orang sipil, right? No, saya tak faham dampak tu apa. Impact. Jadi dia lama dekat Indonesia, so istilah Indonesia. Sorry, sorry Dato'. The impact on civilians. So konflik itu, kalau misalnya ada dua pihak, kadang-kadang seperti sekarang di Myanmar ada lebih banyak dari dua pihak, but ada pihak yang pegang senjata, right? Kerajaan, tentera,
dan sebuah gerakan bersenjata misalnya. Tetapi yang harus dilindungi adalah orang sipil, orang biasa. Yang sering terjadi adalah dalam sebuah konflik, orang sipil juga dijadikan sasaran kerana dianggap mereka support di gerakan bersenjata, right? Dengan funding, dengan simpati, dengan apa-apa, dengan recruitment. So biasanya sangat susah untuk sebuah dalam satu peperangan. Kita lihatlah di Gaza apa yang terjadi sekarang, right? Semua orang dianggap part of Hamas, right? Macam tu. So that is one of the things saya belajar masa itu, because even students pada masa itu it was very suspicious, or selalu dituduhlah, oh ini orang GAM, ini padahal mereka hanya student dan mungkin human rights activist. Yang satu lagi for human rights, I think saya belajar human rights lebih dari orang Aceh daripada Universal Declaration of Human Rights, walaupun mak saya bekerja di PBB dulu. Because mungkin orang di dalam sebuah conflict zone, mereka pun tidak tahu apa maksudnya human rights. They cannot tell you, senarai lah hak asasi itu. Tapi mereka merasakannya. Mereka sangat merasakan kerana mereka memang menghadapi kehilangan hak. Dan walaupun mereka tidak tahu itu hak, itu adalah hak, mereka merasakan. Kenapa tiba-tiba mereka tidak boleh keluar rumah? Kenapa tiba-tiba mereka tidak boleh jalan lagi ke sekolah? Kerana ada bom yang jatuh ataupun ada, perlawanan bersenjata. Macam-macam lah. Kemudian, hak untuk mendapatkan makanan. Direct violence juga, right? Hak untuk protection of your own life. So it's universal, benar-benar universal. Saya merasakan dia universal, tapi mungkin ada kesadaran yang berbeza. Dan juga ada ungkapan yang berbeza, right? Di negara-negara kita, right? Dalam budaya Asia, East Asia, dan also in masyarakat Islam, ada different concepts lah. Kan ada konsep yang lain. Tapi pada umumnya at the end it's all about human dignity. Martabat manusia. Right? Melindungi martabat manusia. I think that is in every culture and religion. Yeah. Sure. Antara objektif podcast kita ni adalah untuk menyebarluaskan lagi nilai-nilai dan juga kerja nyata, kerja-kerja kemanusiaan. So saya rasa apa yang Lilian dah kongsikan tadi adalah satu kepada keterlibatan di dalam kerja nyata kemanusiaan. So you've gone through this journey, and I would say that you are quite privileged because you have that ecosystem that supports you daripada pembelajaran di universiti. You studied anthropology and history. Kemudian dipertemukan dengan almarhum Abang Jaafar, dan ibu bekerja di PBB sehingga menjadi Special Envoy to Myanmar. Mungkin boleh diceritakan sebentar lagi. Dan ada satu sosok yang saya secara peribadi sangat hormat, mendiang Cikgu Fan Yuteng. Bagi anak-anak muda yang mungkin tak kenal siapa mendiang Fan Yuteng, mungkin boleh Google. Tapi anak beliau ada di sini. Mungkin boleh ceritakan bagaimana institusi keluarga di dalam environment sebegitu. Ya, dibesarkan dengan nilai-nilai dan semangat dan exposure terhadap hal-hal yang mungkin tidak semua keluarga dapat akses kepada environment seperti itu. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Terima kasih Hafiz. I think kebetulan memang latar belakang dan masa Lily membesar agak unik lah, kan? Childhood Lily memang sedikit unik kerana ibu dan bapa dua-dua sangat social, sangat terlibat dalam isu social. Ayah juga sangat terlibat dalam politik. But lebih penting dari politik adalah isu hak asasi manusia dan isu social. Mak memang lebih fokus kepada isu social dan akhirnya bekerja di UN. Tapi sebelum bekerja di UN juga,
memang karakter mereka macam itulah. Dan I think actually their romance juga bermula dari sana. Mereka dua-dua aktivis, mereka bertemu di sebuah conference, you know. So memang itu menjadi salah satu core value, right, in their relationship, and then selepas itu di dalam keluarga kami. So adik saya dan saya punya adik kembar, I think Hafiz knows. So kami dua-dua memang dibesarkan dalam suasana yang you know, very happy, tapi juga sangat sadar akan dunia yang lebih luas, right? Not isolated at all. So untuk misalnya family holiday, kadang-kadang akan dibawa ke India untuk melawat sebuah slum, right? So bukan Not your typical holiday yang pergi ke tempat mewah, bukan itu. Dan kalau one holiday saya masih ingat, memang ayah lah yang bawa kami untuk keliling, kerana ayah saya dulu memang profession dia yang pertama sebelum masuk politik adalah guru. So he was a teacher, and kerana dia sedikit you know, aktif, dia diberikan posting di semua sekolah-sekolah yang agak pendalaman. Ya, di pedalaman, tempat yang agak terpencil, dan dia mungkin tidak boleh kacau, you know, cannot make problems. So, tapi, you know, he really loved those places, right? He fell in love with these places, macam Kuala Lipis, kemudian ada Tanah Merah, right? So, one holiday we took, mak saya membiarkan ayah saya buat planning untuk holiday itu. Because biasanya mak yang planning lah, you know. So, this time, no, ayah buat planning. So, ayah tidak mau kita pergi, you know, sit on the beach somewhere atau apa. We went on a train ride to every single school that he taught in before. So buat satu round lah semenanjung Malaysia, pergilah ke semua tempat, you know, terpencil itu dengan you know, memories dia, kenangan dia, dan dari sana memang I think kami membesar melihat dua ibu dan bapa memang dengan nilai-nilai sosial yang tinggi, dan ayah memang sangat-sangat ramah. Ayah saya memang, dia seorang guru. So karakter dia selalu, memang dia mempunyai passion lah untuk mengajar orang. Sampai hari terakhir, dia masih memberikan ilmu, masih sangat generous, ya. And also sangat, apa namanya, sangat tegas lah dengan prinsip. Extremely strong with prinsip. So, Ya. you dah ada backstory apa semua. So I lihat you punya story ini macam sebuah filem. Macam sebuah filem. You tak ada benda-benda romantik apa dengan cikgu apa tu? Sejak Fasadik tu. No, No. not really. Saya tengok macam cerita Angelina Jolie, ada satu cerita yang dia sebagai seorang Apa ya? ada satu cerita tu, dia humanitarian punya worker lah. worker. So laki dia mati. Tapi Laki saya dia pun kerja sama saya juga. memang jatuh cinta masa itu dengan Aceh lah. Dengan Aceh. Ya. Bukan Dengan Aceh. bukan dengan tempat Jaafar Sadiq tu. Ya. Not dengan orang, tapi dengan tempat dan budaya. Pasal orang Aceh ni romantik. Ya, saya tahu. Saya tahu. Tapi speaking of romantic, the book on your late father, The Sweet Rebel. Ya. Saya recommend kan kepada penonton cari buku tu. Ya. Ada buku. Ada buku yang Ya. edit Lily and Pauline. It's a good book. Anyway, sorry. Yeah, my father was romantic. Ayah saya memang sangat romantic. Yeah. Extremely romantic. Jadi idealistic dan romantic, I think ada hubungannya. Yeah. Actually, because not unrealistic lah, tapi kerana especially ayah lah. Ayah memang mempunyai idealism yang sangat tinggi. Mak saya juga, tapi mak also very practical. Ayah saya prinsip dia sangat luar biasa, sampai actually not a very good politician because dia tidak mau berkompromi. In fact, right? So ayah saya masuk parlimen, dia memang ada role di dalam parti, but it was not his first love.
His first love was human rights and literature. So ini memang salah satu ideal lah. Then I think these two sides, you know, dia mempunyai very strong principle, and the romance of not just for romantic in the sense of, you know, cerita love story, but really romantic in the sense that he believed that change was possible. He believed that people, you know, can do good things. He believed the world was a beautiful place or could be a beautiful place. And he really suffered when he saw macam orang lain, kalau orang lain memang yang tidak mendapatkan hak, dia merasakan. And I think I got that from him, right? Sampai, that's why I feel like Lily pun tak ada pilihan, actually. You know, I cannot really choose what I want to do because this includes passion apa semua lah. Calling, yeah. So, Tapi speaking of romance and being romantic, Datuk pun orangnya romantic juga. Dan ada satu lagu, saya buat ingat ni lah. First album, Falsafah Cinta. Tu bercakap tentang kemanusiaan juga. Ya. Kan? Betul kan? Ya. Betul. Ya, sure. Yeah. Mungkin boleh cerita sikit ke latar belakang lagu tu? Of course, bukan it's universal. To look into things with love. Yeah. Untuk merasakan untuk buat kerja-kerja kemanusiaan ni, you gonna ada cinta lah, you know. But it's so wide demi makna, so you cannot ada detail kat situ. But it was written by Bob, bukan I tulis. Oh, okay. So love is the key. Exactly, it is. I believe that. Yeah. I definitely believe that. Tidak, takkan you nak buat ini kan? Yeah. I mean, you go to lapangan kan? You go to lapangan. You don't dress like this, huh? No. Very no. Yeah, no. I wear very halal, extremely halal, and it depends Especially where I'm going. Aceh. If I go macam Lily pun lama di Myanmar, right? So di Myanmar pakai baju Myanmar lah. Kalau pergi ke Rakhine also depends, but Rakhine have to be. If you really betul-betul pergi lapangan, then you have to be very practical. So what story kat Rakhine tu? Story in Rakhine. So actually yang sangat menarik tadi saya explaining to Hafiz as well. I think, you know, experience Lily di Aceh is also preparing me for kerja di Rakhine, because sebenarnya some of the history dan juga the thinking and the feelings of the people there ada similarities, because biasanya orang tidak faham Arakan atau Rakhine State, hanya orang mungkin hanya mendengar isu Rohingya. But the Rohingya is not the whole story of Arakan. We have to understand the bigger story, because the issue of Rohingya, they're a minority di Arakan, and also the issue of Arakan, seluruh Arakan dan orang di sana juga menghadapi marginalization dari central government for a long time, dan juga menghadapi kekerasan dan keganasan dari Myanmar military. So not only the Rohingya, but isu dia berbeza kerana Rohingya tidak ada kewarganegaraan. The Rakhine dari sejak sebelum waktu penjajahan, mereka mempunyai juga Rakhine itu dah ada rakyat sana dah. Yeah. Actually ada kerajaan sendiri. Ya, ada kerajaan sendiri. Dan sebelum But they were formation, immigrants from the motherland, from India lah. Not really. So, in fact, the whole area ada sebuah kingdom dengan history sendiri, the Arakan Kingdom. Arakan Kingdom itu juga sangat ada pelbagai orang yang they are there. terlibat, people were there. Dan juga border itu memang tak ada lah sebelum penjajah, right? All these borders sangat modern actually, right? Modern. Semualah datang dengan penjajah British. So actually that area ada orang Buddhist,
ada orang Muslim, semua di bawah satu kerajaan. Not so different from what happened here juga lah, right? We had Muslim sultanates, but we also had non-Muslims, including orang asli dulu sebagai subject in the court. So not so different. But what happened is, dengan penjajahan and with Perang Dunia Kedua, the sides were split because mereka juga mainkan taktik divide and rule lah. So British support satu side, Japanese support satu side lagi. Mereka mendapatkan allies. So kebencian memang sudah mula, and distrust lah. I wouldn't say kebencian, maybe kebencian later, but at that point distrust, not mixing together. Mereka merasakan mereka ada perbezaan politik yang sangat tinggi. Tapi dari awal memang orang Rakhine juga rasa bahawa dengan Union of Myanmar, dengan kemerdekaan Union of Myanmar, mereka juga dilupakan. Sama seperti orang Aceh rasa. Orang Aceh rasa pada awalnya dengan formation of Republic of Indonesia, peranan mereka, sejarah mereka semua dilupakan, dan mereka boleh memaafkan itu kalau misalnya mendapatkan fair deal, right? Fair deal dengan autonomy, fair deal dengan pembagian hasil. Same with Rakhine. Same with a lot of the areas di Myanmar sekarang. Mereka merasakan bukan hanya identity mereka dihapuskan dan tidak mendapatkan pengakuan sejarah mereka, tetapi mereka juga mendapatkan kekerasan yang sangat kejam, right? Mereka diseksa, mereka menghadapi macam-macam lah, kekerasan. Mereka juga tidak mendapatkan fair deal secara administration, secara politik. Tapi untuk mendapatkan fair deal tu, pasti akan ada mediator untuk membantu. And I think you're playing that role as well, Lily. Lily memang ada mediation role. Saya kerja sebagai mediator juga dalam Southeast Asia Women Mediation Southeast Asia Women Peace Mediators. So ada 8 wanita actually dari Southeast Asia. Dan kami terlibat dalam proses masing-masing, tapi kami bekerja sebagai sebuah jaringan as well. But mediation itu ada juga macam-macam. So right now, Lily memang terlibat dalam kind of, I wouldn't say mediation, tapi lebih kepada facilitation. Maksudnya capacity building untuk mereka yang akhirnya or one day soon harus turun ke dalam negotiation with another side. So preparatory work, right? Kita kena membuat preparation untuk mereka. Itulah salah satu hal. Untuk misalnya negotiation sekarang di Myanmar, tidak ada yang mau negotiate dengan Tatmadaw, right? Dengan tentera sekarang. Mereka ingin negotiate dengan di antara satu sama lain, right? But not with the military. Kecuali kalau Tatmadaw itu setuju untuk melepaskan kuasa politik dan hanya memegang peranan defense, right? Pertahanan saja. And saya tidak yakinlah mereka siap untuk melepaskan kuasa itu. So it's quite complicated. Ya, Datuk. Tapi what is macam mana you boleh involve dalam benda ni? I mean, do you have the power to masuk dalam pergelutan ni? I think it's not so much about power, lebih about trust. So the most important thing for doing mediation work, Datuk, from my experience lah, from what I've seen, is kepercayaan. Because if you have trust, it's not about how powerful, because Lily pun tidak ada semua jawapan. Lily pun tidak ada semua knowledge. But if a group trusts you, they will tell you when they need help or that they need help, right? And then kalau misalnya Lily ada contact ataupun ada idea untuk
Lily pun boleh introduce kepada group yang lain ataupun cari information, the important thing I think is for these kinds of groups sekarang, it's important lah to have a channel because these groups bukan static juga, tidak static, right? Kadang-kadang orang melihat mereka kata ini semua gerakan bersenjata kita tidak boleh communicate and ada hubungan apapun, but I actually think it's important because untuk juga prevention so mereka tidak menjadi terrorist lah, right? So memang ada, I think, distinction, right? Not all groups who are holding arms are terrorists. This one is very important, right? How are they holding the arms? What are they using the arms for? Even in perang ada rules, right? Ada international humanitarian law. Do they follow international humanitarian law? Are they willing to learn? Macam GAM dulu memang sangat inilah yang saya lihat. I mean, not perfect, tapi ada really keinginan yang ikhlas untuk belajar dan commitment terhadap human rights. Walaupun tidak selalu diimplementasikan dengan 100%, tapi keikhlasan dan commitment memang ada, right? And you can have conversations, and kadang-kadang kita memang kena engage lah dengan mereka untuk itu. Also for protection, right? Also so they ada macam barriers lah for how they work, and then start to see, is there another way? Because orang yang pegang senjata tidak selalu menggunakan senjata, but they have that as an option. And why do they take up arms? Bukan kerana suka pegang senjata. It's because ada isu yang mereka nak menuntut, right? So bagaimana kita membantu mereka menuntut isu itu dengan tidak pakai senjata. But untuk start that engagement, memang kena bercakap lah sama mereka. There's banyak give and take kat sini, ya. Ya, dan ini memang kerja yang perlu kesabaran yang luar biasa, Datuk. Bukan isu yang memang bukan kerja yang boleh selesai dengan cepat. So the trust building also. So you ada tu kesabaran yang luar biasa tu. I hope so. Kadang-kadang tidak sabar jugalah, tapi we have to. Tapi Lilin lakukan semua ni dengan penuh sadar yang dengan risiko yang dihadapi. Ya, itu memang benar. Tapi mungkin kerana saya confronted lah dengan kehilangan almarhum Bang Jaafar dengan waktu saya masih sangat muda. I think the reality of the danger hit me lah very young, right? So it was not macam danger itu sangat abstract, sangat jauh, and nothing will happen to me. Saya tidak pernah ada naivety macam itulah because immediately my mentor was killed, right? After like 2 tahun bekerja sama beliau, and then I lost him, and it was a big shock to me. So dari sana, and then after that, memang ramai lagi lah, kawan-kawan yang meninggal ataupun ditangkap atau macam-macam dipenjarakan. So it made me aware of the risk, and it also made me aware that in my position, because saya bukan sebahagian gerakan mereka, right? So I have to make that very clear as well. Dan kemudian kerjasama dengan orang lain juga, termasuk authorities, termasuk kerajaan, right? Dan untuk tujuan menginspirasi anak-anak muda, if you don't mind, Lilian. Yeah. How old were you masa semua ni berlaku di awal, masa bertemu dengan Bang Jaafar? 19. It's very young. Yes. Yep. So I hope that our youth audience boleh mendapat sedikit sebanyak inspirasi lah kan dari how young when this all started. Baru umur 60. Baru nak tahu. dan selalu baru nak tahu. Well, macam mana you expose dengan local punya refugees pula. So actually Lily balik ke Aceh balik ke Malaysia. Dari Aceh Lily ke Myanmar. Dari Myanmar ke Haiti untuk 1 tahun. Lepas tu balik lagi ke Myanmar,
Haiti. Ya, saya bertugas di Haiti. Ya, lepas gempa bumi Oh, di sana. kalau So Lily tinggal di dalam tent untuk 1 tahun di Haiti. Ya, belajar bahasa Perancis. Tapi Lily balik ke Myanmar dan memang ingin fokus 100% untuk Rakhine. And then sekitar tahun 2014-2015 sudah memang sangat-sangat susah untuk bergerak di Rakhine. Right? And then Lily pergi sendiri sebagai consultant, right? Not like an aid organization macam Mercy. Saya pergi sebagai consultant untuk misalnya Save the Children ataupun UN ataupun siapalah. Tidak boleh keluar pun dari office. Tidak boleh pergi ke camp. Tidak boleh interview sesiapa pun, you know? So in the end I felt like ini memang wasting my time, wasting their money, and I'm not getting anything done. Lebih baik saya balik ke Malaysia untuk bantu refugees dari Myanmar yang ada di Malaysia. So saya balik ke sini dan kami sudah mulakan Getanyo lah di Aceh pada masa itu dengan beberapa tokoh-tokoh kemanusiaan yang bangkit lah dengan pada masa itu. Lily pun salah seorang co-founder. Tapi inisiatif di Aceh jalan sendiri. Lepas tu bila Lily balik sini, kami mulakan Getanyo di sini. So Getanyo itu memang istilah Aceh. Maksudnya kita dalam bahasa Aceh. Dan kami mulakan di sini dengan buat assessment. So saya kirim, hantarlah saya membagi assignment kepada anak buah saya masa itu, yang Rohingya, to do assessment. Pergi ke setiap community, as many as possible di Semenanjung Malaysia, stay with them for at least 1 to 2 weeks and find out what is the need. Because Lily memang percaya to understand the problems in the community, you memang perlu orang dari community itu. Right? So kalau ingin memahami apa yang dihadapi oleh refugees, kita kena ask refugees. And not just ask, but have to work with them. So saya bagi training kepada refugee youth, mereka buat assessment, and yang mereka lihat adalah isu kesihatan, isu especially for women, dan isu bahasa. And this is important. I think we were talking earlier, Dato', I was saying, you know, isu bahasa dan budaya, isu adat actually, right? I like to call it adat because maybe we tak banyak pakai istilah adat sekarang, but actually it's about adat, right? The practices and the way you speak, the way your values, right? Nilai-nilai yang dibawa oleh sebuah budaya itu, oleh sebuah bangsa. Ini semua isu yang sangat penting, dan masalah dia di Malaysia sekarang adalah kita memang sudah menjadi host country kepada refugees dari pelbagai negara. Lebih dari 50 negara, Dato'. You know, not just Myanmar. Memang Myanmar yang terbesar lah, jumlah yang terbesar. Dan bukan hanya Rohingya, untuk dari Myanmar memang ada ramai sekali kumpulan. Rohingya is still the biggest, but ada Chin, ada Kachin, ada Shan, ada Karen, Kareni, macam-macam. Dan kemudian ada orang Bama juga. Bama adalah majority. Sekarang mereka juga lari dari bandar-bandar macam Yangon dan Mandalay, not just ethnic minority. But we also have so many other groups, kan? Palestine, obviously. Tengok Sudan sekarang. A lot of other groups are coming, obviously Afghanistan dan macam-macam. Dan issue dia, the isolation is still quite strong, right? So Isolation. di antara orang Malaysia, rakyat Malaysia yang memang kalau kita lihat sekarang di Ampang, Kita memang tak mau. and memang okay, mungkin Malaysia tidak mempunyai cukup legal framework, so mungkin orang juga takut lah, kan? Mereka ini tidak mempunyai status legal. Kalau kita misalnya bagi kerja ataupun too close, mungkin ada implication legal. That's one thing. But Lily lihat it's more than that, right? And more than that, kerana kami pun di NGO kami masa COVID dan ada, you know, some of this online hate speech yang muncul, kami pun buat assessment dan kami pergi ke tempat-tempat
banyak kampung lah di Johor, di Penang dan tempat lain di mana ada insiden yang terjadi untuk betul-betul menggali apa isu dan kenapa tidak suka kepada orang Rohingya, what is the issue. Dan kami lihat actually the issues are quite normal issues lah, bukan isu yang heboh sangat. Isu dia macam saya tidak kenal lah siapa yang tinggal sebelah. You know, ada 10 orang tinggal di apartmen sebelah, saya tidak kenal satu pun. Mereka tidak boleh berbahasa Melayu. Kemudian kami lihat anak kecil sudah kahwin. All these kinds of things, right? So it's actually isu dia tentang nilai sosial, right? Nilai kemanusiaan. So actually even orang MP dari PAS juga membincangkan ini. Also isu akidah, because mereka tidak tahu what kind of beliefs you have. I think that's more for the Muslim refugees, kan? So these kinds of issues are very local issues, very social issues, not ideological issue. But are they facts? Yeah, and actually boleh diselesaikan, right? Boleh diselesaikan dengan ada cara dan proses untuk learn about each other. Jadi the concept Learn of about the each other. others yang berseberangan, yang lain tu masih mendebal dalam masyarakat kita. Definitely. And I mean, it's not always a bad thing if it doesn't become something negative lah. Because kalau misalnya, I mean, Lily pun, saya kerja dengan refugees, but Lily bukan refugee, right? Lily still orang Malaysia. Walaupun saya ingin memahami kondisi di tempat konflik, setiap hari saya sangat berterima kasih saya bukan dari negara konflik, right? Dan saya tetap sangat menghargai, my citizenship, my upbringing, my privilege. So sometimes understanding the other makes you appreciate what you are and who you are more. So I think kalau kita approach differences, tapi itu harus memang dari dengan niat untuk belajar, right? Bukan niat untuk just criticize and menjauhkan, right? Because I think sekarang mungkin kerana orang tidak faham siapa orang itu, dan also kita juga tidak biasa melihat orang yang datang dari tempat yang berperang, right? Orang yang sangat traumatized, orang yang mungkin behavior mereka kita juga tidak biasa. Kita anggap mereka berbuat seperti itu kerana ada niat yang macam ini, macam itu. Actually, it's not always like that, right? So, kita juga kena ada cara untuk slowly try to understand. And ini bukan proses yang cepat, right? Again, perlu kesabaran yang luar biasa, right? But mungkin kena ada proses di mana kita betul-betul try to understand more. Dan misalnya, salah satu example yang I always remember lah, because Ustaz Tamizi dari SIK, YB SIK, selalu menceritakan bahawa dia memang membantu ramai refugees di Kedah. But dia juga sangat membantu orang tempatan, right? His constituency, semua orang kampung. Dan kemudian dia ceritakan bahawa ada pakcik yang mempunyai pokok sirih, right? So pokok sirih memang orang Myanmar, orang Rohingya ni memang sangat suka lah pokok sirih, kan? So ada beberapa pemuda Rohingya yang pergi untuk minta dulu dari pakcik, dari pakcik ni. Kemudian pakcik itu memberikan izin lah, okay, boleh ambil lah, silakan. Tapi itu 1 hari. So mereka ambil. Kemudian keesokan harinya, mereka datang, mereka petik sajalah tanpa meminta lagi. Dalam, konsep budaya kita, and I think especially orang Melayu, kita kena minta lah setiap kali, kan? Not like, you minta sekali dan forever you boleh petik, sebanyak. Yeah, exactly. Ada blank check untuk memetik sebanyak. So I think isu macam itu. Kemudian, YB Ustaz menceritakan lah, because pakcik marah, kan? So dia ceritakan, memang orang ni tidak faham, tidak mempunyai pendidikan, memang tidak dibenarkan untuk mendapat pendidikan, And then
buat macam small mediation lah, small explanation, right? So ceritakan kepada Rohingya juga, tidak boleh macam ini. Di Malaysia memang kita harus minta izin setiap kali, ini memang budaya kita, right? Untuk tinggalkan bilik pun kena minta izin, this kind of thing. So itu memang kesopanan dalam adat kita that we never taught them lah. And of course mereka tidak akan tahu kalau kita tidak mengajar, kalau kita tidak ada peluang untuk membimbing. Dan kalau mereka selalu hiding from us and we selalu scared of them, exchange itu tidak akan terjadi, right? Sure. Apa tadi aku nak tanya? Apa tadi aku tu, because of dia datang balik bawa geng tu. Yeah, sure. So what's your vision? Your the gambaran ending dia macam mana? Do you have a answer of kind of a formula ke atau untuk end this refugee situation? Very susah, Dato'. Because you kerja tak habis tau. Ya, memang tak akan habis lah. Tak akan habis. Yeah. That's the tragedy. Memang tak akan habis. But I think let's just take one conflict at a time lah, kan? Misalnya isu Myanmar, okay? Because itu memang paling dekat dengan kita juga. And then Malaysia juga masuklah kepada chairmanship ASEAN. Dan dalam chairmanship ASEAN ini memang kita kena mengambil sikap dan inisiatif untuk Myanmar juga. I think for the Myanmar conflict, memang tidak banyak yang boleh dilakukan dalam 1 tahun, right? The tempoh masa chairmanship ASEAN tu. Tapi kita memang harus sepatutnya lah melihat semua communities yang ada di Myanmar itu sebagai masyarakat dengan sejarah yang sangat mendalam. That's the first thing. Dengan cerita sendiri, dengan aspirasi sendiri. Not all the same, right? And I think that is one of the first things about dengan bekerja dengan orang dalam framework of conflict, right? Understand who we're talking to. Really who we're talking to. Sometimes when we work with refugees, kita hanya melihat for practical reasons saja. Kita tidak really melihat kepada what is the main issue, what is the main cause, and what is the sejarah. Kalau Lily bercakap dengan semua stakeholders dari ethnic groups, the leaders lah dari Myanmar, selalu mula dengan 2 jam lecture sejarah, right? Always have one history lesson. Because mereka tidak boleh menjelaskan posisi mereka dan semua kalau kita tidak memahami sejarah mereka. And the sejarah is the most important thing. So that means that what they aspire to has to come from something bukan hanya sekarang. It's a long history. Sama lah dengan Gaza, right? Very similar. I think for Malaysians, kita lebih faham issue Palestine. And we see the history. The Myanmar history is more complicated and many, many groups. But it's important that kita sadar bahawa memang semua orang ini ada history sendiri. Not just fighting macam itu saja, right? There's something that is very precious to them, right? Yang mereka menuntut. So that's the starting point. Kalau kita melihat, is it possible to have peace? I think untuk Myanmar it will take a long time. But yang saya boleh lihat, ada hal-hal positif lah. And always we should look at the young people, right? The young people. Mereka memang sekarang menghadapi suatu era yang sangat gelap, right? Untuk orang muda di Myanmar, right? Mereka sekarang ada conscription, forced conscription law lah, right? Ada undang-undang untuk conscription untuk masuk ke secara mandatory ke dalam tentera. Kerana tentera Myanmar sudah hilang banyak askar.
So mereka ada mandatory law, dan conscription age actually very long, right? Dari 18 sampai I think now until 35, ya. National service gitulah. Yeah, national service like 18 till 35. Kemudian untuk professional services sudah extend sampai usia 62 atau 65, right? For professional services, not combat lah. And it's dua-dua laki-laki dan perempuan, not just for men. So people feel macam masa depan mereka dah hilang, sudah hapus. So Myanmar politically dia apa? Dia komunis ya? No. Mereka memang ingin sebuah federal democracy. That is what they're fighting for. Yeah. You know, dengan semua groups itu, mereka nak autonomy masing-masing. But sekarang mereka ada visi untuk menubuhkan sebuah federal democracy. Memang proses dia sangat lama lah, tidak akan cepat. But I think Malaysia memang kena we're in the neighborhood, so we cannot, ignore this issue. And speaking of neighborhood, sebagai jiran tetangga yang peduli dan baik, saya rasa perlu juga kita angkat di sini, walaupun as you mentioned earlier, Malaysia mempunyai banyak kekurangan dari segi legal framework, ya. Kita pun bukan negara yang menandatangani Convention Geneva. Tetapi kenyataannya, tanpa semua itu, Malaysia adalah sebuah negara yang menerima mereka yang kurang bernasib baik ini. Yeah. Walaupun secara tutup sebelah mata ataupun illegal lah, they're actually illegal, they're refugees. Yeah, betul. So bukankah ada sebuah konflik di situ? Satu sisi tidak mengakui, tidak menandatangani, tapi dari satu sisi menerima dan walaupun dengan nilai kemanusiaan yang baik, tapi pada masa yang sama mungkin mencipta konflik dalaman di kalangan us and them tadi. Yeah. I mean, Hafiz, I think yang my advice lah is lebih baik kalau ada legal framework. Walaupun dia tidak 100% sama dengan Refugee Convention, it doesn't matter. It's still good to have one. To facilitate and kita harus ada legal framework sendirilah yang sesuai dengan konteks kita, right? But why kena ada legal framework? Not because kita kena buka semua akses kepada semua. The thing is, what we need to do is a process of menentukan apa sistem yang paling sesuai. Tapi kalau kita tidak ada regulation yang apapun, this will happen. The misinformation, disinformation, and xenophobia that is the problem. will never Dan end. ini yang saya cakap kepada kerajaan kita juga. Masalah di lapangan, di society adalah kerana kekurangan policy. Because if you had policy, orang tidak akan takut untuk berkomunikasi, right? Kalau misalnya ada structure, and structure You mean sekarang tak ada structure? Tak ada structure misalnya for even di kampung, ya, di level kampung, right? Ada kampung-kampung di mana ada refugees yang berdekatan, dan bagaimana mereka akan membincangkan isu dengan jawatan kuasa, misalnya dengan majlis, MPKK, right? Atau JPKK, like tidak ada sistem. And then kalau kita selalu melabelkan, refugees ini memang sama seperti parti all illegal, then orang takutlah nak bincang, right? Because then they will see, kalau saya duduk bersama, these Rohingya guys or those Myanmar guys atau siapa, saya bergaul dengan orang illegal, mungkin ada implication legal. This is not healthy, right? Kalau kita betul-betul ingin mengadakan, some way of having a discussion, you have to deal with people lah. You cannot, tidak boleh lari dari, dealing with people. Right? Untuk especially kalau ada masalah sosial. Komitmen dia terlampau heavy. Komitmen dia dah. Bila kita dah commit untuk engage dengan diorang. Saya rasa tidak seharusnya, Dato'. Because actually, terus terang ya, most refugees here, mereka tidak mau bantuan. Mereka tidak mau bantuan dari kerajaan. Mereka tidak mau bantuan dari NGO. Right? Mereka, dan kami lah, I think NGOs, kami adalah sebuah sektor yang
kalau kita tutup esok, lebih baik. Lebih baik kerana orang tidak perlu kita lagi. But dengan refugees juga, mereka tidak ingin meminta. Mereka lebih ingin safe space to be temporarily, right? Dan kemudian enough access, right? Akses yang mencukupi untuk survival temporarily. So, tidak maksudnya kita kena buka setiap sektor untuk mereka kerja di mana pun mereka suka. Bukalah beberapa sektor di mana memang orang lokal tidak akan masuk ke sektor itu atau tidak menguasai sektor itu, dan kita memang perlu sektor itu untuk ekonomi kita, right? There is win-win situation, right? And I think kita sudah ada inisiatif untuk melihat, but memang belum dilaksanakan lagi. Tapi saya rasa kerajaan kita pun sadar, right? Ada sektor yang memang kita kekurangan buruh, kekurangan workers. Kenapalah kita tidak memberikan training dan regulation. Tapi ada juga perbezaan antara refugees dan migrants, right? Refugees kebanyakan mereka ini datang dengan keluarga. So, kita kenalah ada fasilitas untuk keluarga. We cannot say, pergilah kerja di ladang kelapa sawit dan kemudian tidak ada fasiliti untuk keluarga, because the refugee datang ke sini bukan untuk cari kerja. Datang ke sini untuk keselamatan. Dan biasanya akan datang ke sini bersama as many family members as possible. Then Because ya. Okay, itu tak apa. Tapi lepas mereka dah selamat, lepas tu apa? Dia akan stay kat sini selama-lamanya? No, because should have solution, right? Yang solusi pertama adalah pulang bila ada perdamaian, right? Bila ada perdamaian, that would be dreaming dah. That's the issue, because perdamaian memang sangat elusif sekarang. Tapi yang kedua adalah resettlement in yang ketiga, resettlement in third country. Yang kedua adalah finding way of not to say to stay lah, but finding way of menyesuaikan diri. But do you think assimilation is something possible in this country? Assimilation Or integration? To be honest, I think not for everyone. I think that itu sangat sangat bergantung dengan individu, right? Because Lily pernah lihat individu dari Timur Tengah misalnya, right? Refugee dari Timur Tengah yang very comfortable with our culture, really feel very at home, you know, waktu harus meninggalkan Malaysia, you know, very sad because dia rasa dia meninggalkan tanah air sendiri, right? Ada case macam tu. This is for Middle East, not even yang dari Asia, right? But kebanyakan from Middle East never cakap bahasa, they don't learn bahasa Melayu. They also don't feel like this is memang tidak ada niat untuk tinggal di sini untuk lama, right? They see it as very temporary, right? Sini untuk sementara waktu, and then kemudian mereka akan balik. So there's a lot of different mixes. I think the same lah dengan with the Burmese and Rohingya. I don't think ada intention actually untuk stay. Kalau misalnya esok misalnya lah ada mereka menang revolution, right? Spring revolution di Myanmar ni, dan tentera Myanmar jatuh ataupun agree to give up political power. Ramai sangat akan balik. Believe me. So many will go back, including Rohingya. A lot will go back. Kalau dapatkan hak mereka. Because mereka semua ada attachment dengan jangan itu. kasih tentera Myanmar dengar ni. Yeah. Hafiz. Yeah. But that's the thing lah. I think people don't really necessarily want to stay here. I think they will stay here as long as it's the safest place, and they will be grateful for staying here as long as it's a safe place. As soon as there is a change and mereka boleh balik, they will definitely run back. Yeah, and then maybe they come out again, but dengan legal citizenship lah, right? Masalahnya sekarang untuk Rohingya, not just that they are outside, but outside tanpa izin apapun. Another question. Yeah.
why Malaysia? Kenapa kita yang kena buat benda ni? Actually, semua orang kena buat, right? Semua orang ada peranan. But I think just start dengan reality lah, because memang sudah ada orang yang datang sini. Dan also Malaysia ada humanitarian spirit, you know, ada leadership. Tapi betul lah, sebab Malaysia dari segi sejarah pun masa kita negara yang masih muda, masih miskin, kita dah terlibat dalam bantuan kemanusiaan di Kongo. Yeah, That was exactly. in 1960. Yeah, I mean, sangat early, awal very kan, early. Hafiz? Yeah. That's very interesting. Topik yang saya rasa tak adil lah untuk podcast ni cuba selesaikan. Terlalu singkat, dan topik terlalu kompleks. Maybe before we end, Datuk, any question ke? Memang tak adil kita selesaikan. Mustahil. Takkan. Mustahil. Right? Ya, okay. Tapi saya terima kasih kerana kita dapat datangkan Lilian. Lilian ke sini dan mendapat banyak drama yang dia bawa daripada pengalaman dia. Itu batin saya macam sebagian terisi jugalah. Ya. Alhamdulillah. So terima kasih. Terima kasih, Datuk. Ya. Yeah. Tapi cerita itu macam you tak jawab betul-betul cerita romantik tadi tu. Ada cerita romantik tapi bukan dengan Jafar. Bukan. Dan mungkin saya tidak mahu sebutkan lebih banyak. Sure. Itu episod selanjutnya. Boleh kita undang Lilian lagi. Yeah. But anyway, Sequel. Betul. Sebuah perbincangan yang menarik, perbincangan yang serius, berat, tetapi I would say it's sweet because didasari cerita romantik. Romantik dari latar belakang keluarga, dari sejarah bagaimana jatuh cinta dengan it was Aceh. quite good screenplay. Tadi. You jumpa dia dekat Mereka New kan. York. Well, sebagai taxi driver. Datuk can have interpretation and next project mungkin. Yeah. So anyway, thank you again, Lilian. Dia pernah meninggal. Meninggal. Kita So dia ada drama kat situ. Ya, betul. Okay, sampai kita bertemu di episod selanjutnya. Terima kasih sekali lagi tetamu kita, Lilian Fund. Ada rezeki kita sambung lagi because I think it's a very important subject to be discussed. Terima kasih kepada penaja Yayasan Hasanah dan juga sponsor untuk shooting location kita, Sunburst Studio. So until the next episode, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.